Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Terima kasih udah klik video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Oke, hari ini kembali lagi aku akan membawakan segmen PHK, pengalaman horor kawan, yang minggu ini sudah masuk ke episode 3. Keliru 3. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mengirimkan cerita-ceritanya, sehingga membuat aku memiliki banyak sekali koleksi-koleksi cerita-cerita horor lainnya. Malam ini pengalaman horor yang akan aku sampaikan datang dari kawan aku di Jawa Barat, di mana kejadian horor yang dia alami hampir saja membuat dia kehilangan bayi dan suaminya. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa aja yang dialami oleh kawanku ini? Langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Let's go. Jadi guys, kawanku ini sebut saja namanya Maya. Disclaimer dulu ya kawan, semua nama dan tempat di kisah ini aku samarkan untuk melindungi privasi narasumber dan juga permintaan dari kawan aku ini. Oke? Maya dan suaminya Alvin di tahun 2005 lalu mereka pindah ke kota, sebut saja namanya kota B, karena Alvin harus mengerjakan beberapa proyek di kota tersebut. Maya meminta kepada suaminya Alvin untuk mencari rumah yang memang padat di pemukiman warga, bukan di seperti perumahan itu. Mengingat saat itu Maya lagi hamil muda dan anak pertamanya masih berumur 4 tahun bernama Akbar. Jadi Maya berpikir, oh nanti pasti suamiku bakal sibuk dan aku akan berdua aja sama Akbar. Kalau ada tetangga kanan kiri yang dekat kan ada teman buat diajak ngobrol. Akhirnya mereka pun pindah di sebuah kontrakan yang dekat dengan salah satu karyawan Alvin. Jadi karyawan Alvin, salah satu tukang yang mengerjakan di proyeknya, merekomendasikan sebuah kontrakan. Kebetulan rumahnya ada di depannya si karyawannya ini. Sebut saja nama karyawannya Alvin ini adalah Pak Eko dan istrinya Bu Murni ya. Jadi mereka bertetangga sama dengan Pak Eko dan Bu Murni. Awalnya semua baik-baik saja, pekerjaan Alvin lancar, rumah tangga mereka juga tidak ada masalah apa-apa. Hingga 5 bulan setelah mereka tinggal di rumah itu, entah kenapa Alvin mengalami mimpi buruk. Setiap malam dia seperti ketindihan, mengerang dan berteriak. Ketika Maya membangunkannya, Alvin ini spontan akan mendorong tubuh Maya ke belakang, kayak kaget gitu. Malam pertama, malam kedua, Alvin tidak mau menceritakan apa yang dialami di dalam mimpinya. Tetapi karena mimpi itu terus berulang, Maya pun mendesak suaminya. Apa sebenarnya? Mimpi apa? Kenapa kok setiap malam selalu ketindihan seperti itu? Alvin pun menceritakan bahwa di mimpinya dia melihat Maya dengan sosok yang pucat, rambut panjang, acak-acakan, melotot marah ke arah Alvin. Dan dia mengejar Alvin. Ketika Alvin sudah menangkap Alvin, Maya ini mencekik Alvin. Ketika Alvin meronta berteriak sambil memanggil nama Maya, Maya ini semakin mencekiknya sambil tertawa. Makanya ketika dibangunkan sama Maya, Alvin melihat Maya di hadapannya, dia secara refleks itu mendorong Maya ke belakang. Tuh. Nah, mengetahui apa yang dialami oleh suaminya, si Maya pun perasaannya sudah, kok bisa mimpi kayak gitu? Karena mimpi itu terjadi tidak hanya sekali, tapi sampai 7 hari. Sampai 7 malam, setiap malam pun Maya membangunkan suaminya. Kalau sudah mimpi itu mereka diajak sholat malam, ya kan? Setelah 7 hari, Alvin sudah tidak pernah mimpi buruk itu. Mereka pun kembali tenang. Tetapi di sini ada masalah lain yang muncul, di mana Akbar ini dia tuh sakit demam.
2 hari demam, setelah itu batuk pilek yang tak kunjung sembuh juga. Dan si Maya dia mengalami gatal-gatal di tubuhnya, tapi gatal-gatalnya tuh kayak aneh. Jadi setiap digaruk itu gatalnya akan semakin melebar. Awalnya di kaki, naik di paha, di perut, sampai ke dada. Segala macam obat dipakai oleh Maya untuk menghilangkan si gatal-gatal itu, tapi tidak ada fungsinya. Akbar pun juga begitu. Sudah ke dokter, minum obat, dikasih vitamin, tapi tetap tidak ada efek apa-apa. Akbar juga tetap batuk, pilek, nafsu makannya berkurang, ya kan? Dan yang lebih janggal lagi, setiap malam itu Akbar itu di ruang TV, itu kan ada sekat terus tembok pojokan gitu kan ya. Setiap Akbar melihat tembok pojok itu, Akbar tuh selalu dia ngomong, "Hah, Mbak, Mbak, Mbak," kayak gitu. Padahal tidak ada siapa-siapa di rumah itu. Kadang juga di meja rias si Maya, Akbar itu kayak manggil-manggil, Cica, Cica, kayak gitu. Tapi Cica itu kan di langit-langit ini ya. Dia tuh ngomong Cica tuh nggak menghadap ke langit-langit, tapi Cica itu ada di lantai, gitu kan. Awalnya Maya itu tidak berpikir yang aneh-aneh, ya kan. Dia merasa, oh ya setiap rumah pasti ada penghuninya. Mungkin saat itu Akbar, ya namanya anak kecil kan, masih bisa sensitif dengan hal-hal seperti itu. Tapi ini terus berlanjut dan terus berlanjut sampai puncaknya di malam hari. Tiba-tiba si Maya ini kebangun. Dia bangun, dia melihat itu sudah jam 1 malam. Nah, dia lihat, oh Akbar masih tidur. Dia lihat, oh suaminya belum pulang. Akhir-akhir ini Maafin tuh sering pulang malam, kadang pulang pagi, karena ya sibuk bekerja. Alasannya seperti itu. Maya pun karena masih jam 1 malam, dia kebangun terus melakukan sholat malam. Setelah melakukan sholat malam, dia kembali nih mau tidur di samping Akbar, ya kan. Saat dia tidur samping Akbar, dia kayak dengar suara ada orang duduk, duk, duk gitu. Nah, kamarnya Maya sama Akbar, kamar yang mereka tempati itu kan jendelanya mengarah ke teras, ya kan. Jendela mengarah ke teras, terus jendelanya itu memang jendelanya tuh lebar, jendela kaca lebar. Ada gordennya, kayak ada duk, duk, duk gitu di dekat jendela kamarnya itu. Nah, Maya heran, siapa malam-malam jam segini kok geduk-geduk tembok? Karena kalau tetangga sebelah nggak mungkin dong suaranya di depan teras. Karena penasaran, Maya pun melihat siapa, apa suaminya sudah pulang atau gimana. Karena lupa nggak bawa kunci mungkin. Dia pun berjalan mendekati jendela. Dibukanya kordennya si jendela itu, tiba-tiba aja Maya langsung nge-freeze. Dia tidak bisa bergerak, dia cuma bisa melotot sambil jantungnya deg 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 deg. Karena apa? Karena yang dia lihat itu adalah ada pocong ya, sambil melompat. Dia melompat kayak mau masuk, tapi karena di depannya tembok, jadi nggak bisa masuk gitu. Jadi lompat jeduk, lompat jeduk, lompat jeduk itu. Jadi suara jeduk-jeduknya ada pocongnya lompat-lompat di depan tembok, di jendelanya si Maya ini. Maya langsung gemeteran, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, merinding aku. Astagfirullahaladzim, masih ditutup oleh gorden. Dia naik ke atas kasur pakai selimut sambil dia terus baca doa itu kan. Kalian tahu suara itu, si pocong yang lompat-lompat itu ada sekitar 1 jam. 1 jam suara itu. Maya sampai gemeteran, astagfirullahaladzim, sambil terus baca doa, sambil meluk Akbar peluk dengan kencangnya. Dia membelakangi tembok. Setelah kira-kira 1 jam itu, suara itu sudah hilang. Dan Maya pun bisa tertidur lagi. Keesokan harinya dia cerita nih sama suaminya apa yang dia lihat malam itu. Tapi suaminya itu kayak cuek, itu pasti halusinasimu aja, nggak apa-apa, sudahlah, baca doa aja. Akhir-akhir ini tuh
feelings Maya sebagai seorang istri tuh merasa bahwa Alvin itu jadi dingin gitu. Bahkan untuk ngobrol pun, pulang kerja pengen ngobrol sekedar pekerjaan hari ini gimana ya, itu nggak bisa. Si Maya tuh merasa bahwa kok komunikasiku sama suamiku jadi sedikit renggang kayak gitu. Nah, suatu sore ketika si Maya ini lagi nemenin Akbar main-main nih di depan rumahnya, kan ada Bu Murni nih, disapa, Mbak, Neng Maya, iya Bu, ngobrol, terus nih Maya ini Neng Maya, Bu Murni ini nyeletuk, Neng Maya, itu si Akbar kok sakit gak sembuh-sembuh gitu, perasaan sudah lama batuk pilek. Maya pun ngomong, iya nih Bu, saya bingung kenapa, saya udah kasih obat ini, saya kasih vitamin, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Biasanya Akbar ini sakitnya nggak pernah lama, sampai si Akbar itu kurus gitu, nafsu makannya tuh berkurang, minum susu itu jadi jarang mau dia minum susu. Terus dia juga curhat, saya juga gatel-gatel kayak gini, apa karena saya alergi air ya, sampai Maya itu ya, dia tuh bak mandinya dikasih antiseptik sudah habis berbotol-botol, tapi tetap gatal-gatal itu tetap nggak pergi dari kulitnya. Kemudian Bu Murni nyeletuk gini, Neng Maya, coba atuh ke Abah. Di situ tuh ada namanya Abah Bejo, ya terkenal dengan nama Abah Bejo. Dia memang seorang ustadz, terus termasuk orang pintar juga termasuk orang pintar di sana. Coba berobat ke Abah Bejo biar diruqyah, ya siapa tahu bisa cocok terus sembuh. Kok sakitnya Akbar ini aneh, masa sakit batuk pilek nggak sembuh-sembuh kayak gitu. Terus akhirnya Maya pun kepikiran apa yang dilihatnya si pocong kemarin itu. Dia juga cerita nih sama Bu Murni, iya loh Bu, saya kemarin itu melihat ini ya. Lebih yakin lah si Bu Murni, aduh non, ayo Neng, saya antar aja ke Abah Bejo, ayo biar ditolongin, biar disembuhin si Akbar, kasihan. Akhirnya Maya pun diantar Bu Murni ke Abah Bejo ini. Di rumah Abah Bejo, Maya sama Akbar didoain, terus dikasih minum air putih. Nah, alhamdulillah setelah itu Akbar jadi sembuh nih. Batuk pileknya sembuh, nafsu makannya kembali naik, minum susunya kembali lancar, dan gatal-gatal di tubuh Maya ini juga anehnya berangsur-angsur sembuh. Yang di dada ini sudah hilang, ke perutnya sudah mulai sembuh. Jadi gatal-gatal ini juga ikut hilang gitu loh. Maya pun juga percaya nggak percaya, tapi ya sudahlah, mungkin memang ada penghuni-penghuni di rumah ini yang sedang mengganggu. Maya tetap positive thinking sampai suatu saat di siang hari Maya kedatangan tamu laki-laki dan perempuan. Mereka menyebut nama sebagai Gilang dan Tina. Kan Gilang mengatakan bahwa dia adalah teman kerja dari Alvin, dimana udah janjian sama Alvin ke rumahnya. Makanya Maya pun menyambut dengan ramah, oh iya monggo silahkan masuk, dikasihlah minuman, dikasih beberapa makanan ringan ya. Tapi beda dengan si Tina ini, karena Gilang mengenalkan Tina sebagai adik sepupunya yang saat itu memang tidak sengaja ikut ke rumah Alvin karena Tina mau bareng ke kampus. Tapi Tina ini kok menghadapi si Maya ini kayak jutek gitu, kayak dengan tatapan sinis seperti ini. Maya pun merasa, kenapa ini cewek kok kayak gitu sama aku, padahal kenal juga enggak ya. Tapi Maya nggak mau menggubrisnya, dia tetap ramah, tetap memberikan selamat, menyapa tamu mereka dengan baik, kan tamu suaminya ya. Setelah 30 menit berlalu, si Maya ini merasa kok Alvin nggak pulang-pulang, padahal udah janjian sama temennya. Dia berniat menelpon Alvin untuk mengabari kalau udah ditunggu Gilang nih di rumah. Tapi dicegah sama si Tina, nggak usah udah, saya harus buru-buru ke kampus katanya gitu. Terus akhirnya Gilang, ya udah Mbak, nggak apa-apa, nanti aja aku balik lagi. Maya pun percaya, dia tidak berpikiran aneh-aneh. Ya silahkan, akhirnya mereka pun pulang. Waktu malam Alvin datang, Maya menceritakan bahwa tadi siang ada Gilang sama Tina yang datang ke rumah. Katanya udah janjian, tapi kok Mas nggak pulang, bilangnya gitu.
Alfi pun langsung mengerutkan kening, agak seperti aneh gitu dengan apa yang diceritakan Maya. Tapi kemudian dia menyembunyikan dari Maya, oh iya aku lupa. Dia cuma sebatas itu aja. Maya pun merasa, kok aneh ya, kok tumben Mas Alfi itu lupa janjian sama orang. Karena selama ini dia kalau namanya kerja udah jadi sama orang, dia nggak mungkin lupa. Dia bisa lupa ulang tahun istrinya, dia bisa lupa ulang tahun pernikahan mereka, tapi dia tidak akan pernah lupa sesuatu yang menyangkut dengan pekerjaan dia. Makanya kok aneh sih, tumben suamiku lupa. Semuanya kembali normal seperti biasanya. Tidak ada satu hal yang mencurigakan, dan kejanggalan-kejanggalan yang pernah dialami Maya pun juga sudah hilang. Sampai suatu hari sore itu Maya nggak tahu kenapa dia ngerasa ngantuk banget. Sore asar itu dia udah merasa ngantuk, jadi dia ketiduran. Waktu dia ketiduran, dia bangun itu keadaan rumah tuh gelap. Karena dia bangun tuh mungkin sudah gelap ya. Sore tidur jadi keadaan rumah udah gelap, rumah itu gelap. Dia cari-cari Akbar ternyata udah tidur di sampingnya. Dia berniat nih untuk bangun, oh mau nyalain lampu, karena ketiduran dia lupa nyalain lampu. Waktu dia bangun, kan ini Maya sama Abah tidur di ruang tengah. Dia bangun itu, dia melihat kayak di pintu ruang TV-nya itu kan kayak ada gapuro gitu kan ya, gapuro pintu yang menuju ke ruang tamu. Di pintu gapuro ruang tengah itu dia melihat kayak ada seluit perempuan berdiri, tapi dia nggak jelas bagaimana bentuknya, dia nggak ngerti, kayak seluit. Dia heran dong, siapa? Ditanyain sama si Maya, berhenti aku. Siapa di sana? Karena kan keadaan rumah gelap, dia cuma lihat seluitnya aja. Siapa yang di sana? Tidak ada sahutan. Terus Maya pun dia mau hendak beranjak. Ketika dia mau beranjak mendekati seluit wanita itu, tiba-tiba seluit itu menghilang. Oh nggak ada, buru-buru dia nyalain lampu, cetek. Ternyata dia lihat sekelilingnya tidak ada siapa-siapa. Dia nyalain lampu ruang tamu, tidak ada siapa-siapa. Dia nyalain lampu teras juga tidak ada siapa-siapa. Terus dia pikir, mungkin aku tadi salah lihat. Dia pun kembali mengangkat Akbar ke kamar tidur. Dilihatnya ternyata sudah jam 9 malam, ya kan? Jam 9 malam, dia menutup pagar depan, tapi pintunya belum ditutup, pagarnya aja ditutup karena masih jam 9 malam. Dia pun berniat untuk beres-beres rumah, karena tadi sore ketiduran, dia lupa beres rumah. Setelah beres-beres rumah, dia tidur-tiduran dekat Akbar. Terus sambil main HP, tidur-tiduran gini, pakai selimut kan. Terus kayak ada yang narik selimut dia gitu. Siapa? Dilihatnya sekeliling, tidak ada yang siapa-siapa di kamar itu. Kembali lagi dia angkat selimutnya, dia mainan HP lagi. Ada yang narik lagi, seret, selimutnya kayak ada yang narik gitu selimutnya. Dia heran, siapa? Ketika dia noleh lagi untuk kedua kalinya melihat siapa sih yang menarik selimutnya, dia lihat itu, dia langsung shock, kaget sampai tidak bisa bergerak. Karena apa? Dia melihat ada sosok perempuan di bawah kakinya, lagi merangkak, wajahnya tidak kelihatan karena ketutupan rambut yang panjang, merangkak di bawah kakinya ini, merangkak dia menuju ke si Maya ini. Maya langsung nge-freeze ini, dia gemeter ketakutan. Siapa itu? Jelas dia, karena lampunya kan sudah nyala, merangkak gini. Seorang wanita, dia rambutnya panjang, merangkak. Setelah sampai ke perutnya si Maya ini kan hamil, dia saking nge-freeze-nya gini, dia cuma diem aja ngeliatin itu si makhluk lagi merangkak ke arah dia. Perutnya yang besar itu, setelah sampai perut ini, lompat makhluk itu. Si Maya langsung teriak, karena kesakitan dong. Dia kesakitan karena perutnya dilompat oleh makhluk, sambil makhluk ketawa. Merinding. Astagfirullahaladzim. Ya, si Maya terus berteriak. Untung teriakannya itu terdengar oleh si Akbar. Akbar akhirnya bangun. Akbar juga nangis nih.
Entah dia lihat makhluk itu apa, dia lihat mamanya berteriak kesakitan, otomatis Akbar nangis kan. Nah, kedengarlah suara itu dari sama Bu Murni. Bu Murni di luar itu langsung teriak, non Maya, ada apa nih, ada apa? Maya tuh ingin bilang tolong bu, tidak bisa karena dia saking ketakutannya, saking gemetarannya melihat si makhluk itu lompat di atas perutnya, ya kan, lompat pada atas sambil ketawa. Dia cuma bisa teriak. Dia akhirnya, untung pagar itu belum dikunci sama si Maya. Memang kan masih jam 9 malam. Dia pagarnya dibuka sama Bu Murni langsung lari masuk ke kamarnya. Saat Bu Murni masuk ke kamarnya, makhluk itu sudah nggak ada. Tapi Bu Murni lihat bahwa ada darah yang bercucur di kedua kakinya si Maya ini, ya. Bu Murni langsung, "Neng, kenapa Neng?" Maya nangis sekejar-kejarnya, "Tolong saya Bu." Baru dia bisa bilang, "Tolong saya Bu, tolong saya Bu, tolong." Dan Bu Murni pun memanggil tetangga yang lain untuk membantu Maya ke rumah sakit. Dibawanya ke rumah sakit, teleponnya suaminya, dan suaminya pun datang ke rumah sakit ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Si Alvin juga heran, "Masa sih Dek, masa seperti itu?" "Iya Mas, aku nggak bohong," gitu kan. Bu Murni pun akhirnya bilang sama suaminya, sama si Alvin ini, Mas Alvin, gimana kalau kita baca doa di rumahnya? Kok siapa Bu Maya sama Akbar ini sering digangguin ya, gitu. Akhirnya Maya pun malam itu harus diopname karena dia mendapati pendarahan besar. Kalau tidak segera ditangani, bayinya bisa tidak selamat. Untung, alhamdulillah saat itu bayi Maya masih bisa diselamatkan, asalkan Maya harus bed rest karena pendarahannya sudah pendarahan sekali itu. Kurang lebih 1 minggu Maya dirawat di rumah sakit. Nah, setelah Maya pulang ke rumah, dia nggak mau nih ditinggal sama suaminya. Dia udah ketakutan kan, kejadian itu siapa yang nggak ngeri coba kan. Dia udah ketakutan. Akhirnya si Alvin pun juga cuti di pekerjaannya. Dia cuma melakukan pekerjaannya lewat di rumah. Atau kalau ada perlu apa-apa, anak buahnya yang datang ke rumah. Terus Maya menceritakan apa yang dia alami selama ini, dan mereka memutuskan, oke, ayo kita melakukan pengajian, kita ruqyah juga rumah ini supaya aman. Diundanglah Abah Bejo yang tadi bantuin si Maya sama si Akbar waktu sakit yang pertama itu, datang ke Mbah Bejo. Mereka melakukan pengajian di situ, terus melakukan ruqyah. Nah, saat meruqyah si Maya sama Akbar, mereka tidak apa-apa, sudah diruqyah doa biasa. Ketika Abah Bejo meruqyah Alvin, entah kenapa itu Alvin berteriak-teriak terus, dia mengerang kayak kesakitan. "Aduh, sudah Mbak, sudah sakit." Alvin tuh seperti itu. Maya pun heran, ada apa? Kenapa kok suamiku begini? Tapi Abah Bejo terus meneruskan ruqyahnya terus. Aduh, ampun, sampai kurang lebih ada 30 menit. Si Alvin ini berteriak, akhirnya dia bisa tidak sadarkan diri. Udah kan? Disitulah Abah Bejo bercerita kepada Maya, "Bu Maya, mohon maaf, dibanyakin ibadahnya, dibanyakin doanya. Mas Alvin juga diajak sering-sering sholat ya." Bilang gitu loh. "Kenapa Abah? Kayaknya ada yang mengganggu keluarga kalian, ada yang berniat buruk keluarga kalian, terutama sama Mas Alvin. Dia seperti ingin mengacaukan pikirannya Mas Alvin. Mungkin karena itu ada makhluk yang mengganggu Mbak Maya. Dia juga kiriman dari orang supaya Mbak Maya kehilangan bayinya. Mas Alvin ku pikirannya itu sudah dikacaukan Mbak Maya, makanya waktu saya ruqyah ini dia terus berteriak. Tapi insya Allah ini sudah saya bersihkan apa-apa yang dimasukkan di tubuhnya si Mas Alvin itu." Maya pun jadi rasanya sudah tidak enak. Aduh, kok siapa? Ditanya sama Abah, siapa Pak yang melakukan hal itu? Abah pun cuma bilang, sudah, banyak doa saja, sering-sering sholat berjamaah supaya keluarga kalian dilindungi. Abah Bejo cuma pesan seperti itu. Nah, setelah Abah Bejo pergi, Alvin sudah mulai sadarkan diri. Maya pun menceritakan apa yang disampaikan oleh Abah Bejo. Alvin pun merasa, masa sih seperti itu, gitu.
Ya percaya tidak percaya, Maya pun akhirnya mengajak malam itu Alvin sholat malam. Ayo kita sholat, Mas, kita jamaah biar kita dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka melakukan sholat malam. Di malam harinya, si Maya ini bermimpi. Di dalam mimpi dia melihat Alvin itu kayak dililit ular kayak ular piton tapi besarnya kayak anaconda tapi jenisnya kayak ular piton. Nah, dililit ular piton, si Maya ini berteriak. Dia berteriak memanggil Alvin dan berusaha untuk lari menolong Alvin, tapi kayak ada sesuatu yang mengikat tangan dan kakinya sehingga dia tidak bisa bergerak, dia cuma bisa berteriak. Di dalam mimpinya itu, ular itu melilit si Alvin dan kepalanya Alvin ya, ini kepala ular. Kepalanya ular itu berada di atas kepala Alvin. Dia hendak mau makan si Alvin ini. Nah, di dalam mimpi itu kepala ular ini itu ganti-ganti. Kalian tahu ganti-gantinya apa? Nah, kepala ular jadi wanita, kepala ular berubah jadi mengeluarkan wajah kayak apa ya? Film yang ular terus berubah-ubah gitu loh. Dilihatnya, Tina ini melihat kepala ular ini berganti wajahnya si Tina. Ya kan? Makanya karena pasti Tina tadi itu jutek banget melihat si Maya langsung astagfirullahaladzim dilihat nih loh, kok kepala ular ini berubah jadi kepala ular wajahnya Tina, kepala ular wajahnya Tina, kayak gitu. Akhirnya dia berteriak astagfirullahaladzim dan Maya pun kebangun. Dia sudah jam 3 pagi. Dia langsung membangunkan suaminya, mas, ayo bangun mas, kita sholat malam sekarang. Nah gitu, kenapa dek? Ayo kita sholat malam. Diajaknya suaminya sholat malam. Di situ Maya menangis, dia memohon sama Gusti Allah untuk melindungi keluarganya, benar-benar melindungi keluarganya. Si Alvin pun heran, kenapa kok istriku nangis? Setelah selesai berdoa, dia tanya, kenapa? Ada apa, Dek? Kenapa kok kamu sampai nangis terseduh-seduh? Dia menceritakan apa yang dialami di mimpinya. Aku bermimpi kalau sama dililit ular, ularnya berubah jadi kepala Tina. Akhirnya si Maya pun tanya, Tina ini sebenarnya siapa? Ada apa mas sama Tina? Kenapa aku sampai bermimpi seperti itu padahal aku tidak kenal siapa Tina? Bilang gitu. Nah, dari situlah Alvin bercerita kalau memang dia kenal sama Tina. Tina ini ternyata bukan sepupunya Gilang. Tina itu adalah kenalannya Gilang. Si Alvin kenal sama Tina memang dari Gilang, ya kan? Tapi Tina ini, mohon maaf ya, saya tidak mencat suatu profesi ya. Ini cerita yang saya bawakan. Si Tina ini dia bekerja di tempat karaoke, ya kan? Biasa kalau setelah bekerja mereka, Alvin ini ngajak rekan-rekan kerjanya atau ngajak anak buahnya, ayo have fun gitu ke tempat karaoke. Nah kebetulan si Gilang ini kenal nih sama si Tina, diajaklah Tina untuk memandu karaoke mereka saat itu. Nah memang si Tina ini akhir-akhir ini ceritanya Alvin ya, si Tina akhir-akhir ini tuh berusaha mendekati si Alvin ya. Tina tahu Alvin udah menikah, Tina tahu bahwa si Alvin ini sudah punya anak sama istri. Awalnya Alvin ini tidak mau, dia kayak jaga jarak gitu loh. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini Alvin merasa bahwa dia kok kepikiran Tina. Entah gitu, tiba-tiba dia kayak keinget Tina, tiba-tiba kepikiran, oh Tina lagi ngapain, kayak selingan gitu. Tapi masih dalam tahap tiba-tiba keinget Tina, tiba-tiba kepikiran Tina gitu. Ternyata itu adalah efek dari apa yang dikirimkan oleh si Tina tersebut. Bu Maya pun curhat nih sama ibu, kok suami saya begini. Dia ingat sama perempuan namanya Tina seperti ini. Nah, Bu Murni pun menceritakan begini, oh mungkin suami Mbak ini mau dipelet, nah non, tapi masih belum ilmu peletnya itu apa ya, misalnya jampi mantra peletnya tuh masih merasuki dikit-dikit, belum sepenuhnya gitu loh. Makanya kan masih kayak kepikiran, masih kayak tiba-tiba kok aku kepikiran Tina lagi ngapain, masih sekedar itu aja, belum sampai ya oh bener-bener jatuh hati sama Tina, belum. Untungnya di situ si Maya sudah dikasih firasat, jadi bisa melakukan pencegahan.
Dan akhir dari kisah Maya sama Alvin ini, setelah menyelesaikan proyeknya, memang mereka kembali ke kota asalnya. Mereka tinggal situ selama 2 tahun lebih sampai anak keduanya lahir. Tapi alhamdulillah setelah Alvin dan Maya mengikuti saran Abah Bejo, banyak sholat, banyak jamaah, dan Alvin pun juga sekarang udah nggak pernah lagi dia pulang malam. Setelah kejadian itu, apalagi dia melihat istrinya hampir kehilangan bayinya itu, Alvin pun pulang jam 8 gitu, sudah pulang dari rumah. Dia selalu berusaha melakukan sholat bersama dengan istrinya untuk melindungi dia, memagari dia sama keluarganya. Alhamdulillah. Jadi begitu kawan-kawanku, cerita pengalaman horor kawan yang aku sampaikan hari ini. Bagaimana menurut kalian? Bagian mana yang bikin merinding? Semoga pengalaman ini menjadi inspirasi ya, bahwa segala sesuatu itu kita harus kembalikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta perlindungan kepada yang di atas, karena sebaik-baiknya pelindung hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih sudah mantengin video aku. Sampai jumpa di PHK minggu depan. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.